Selamat malam Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dan harapan, melapangkan jalan Ibu Almarhumah Ibu Wong Lio Chen, apabila saat ini arwah beliau menempati alam surga bahagia, arwahnya belum tenang, damai dan bahagia. Dengan pembawaan doa yang akan kita lakukan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan doa dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir, akan segera mengkondisikan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan tabah dalam menerima perpisahan dari kematian dari salah satu anggota keluarga. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa malam ini dengan hikmah. Volumenya kurang keras nih. Misar mic volume. Marilah Bapak Ibu untuk mengawali pembawaan doa, kita menundukkan kepala setengah badan banyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan doa untuk almarhumah dibuka halaman 2. Dilanjutkan halaman 3, pujian air suci. Len cekawen
Bukunya dikumpulkan. Silakan duduk, dibuka halaman 4. Tapeju mantra welas asih. Namo Sewang Centa Amitabha. Namo Sewang Centa Amitabha. Namo Sewang Centa Amitabha. Namo Tapeng Quan Sơ Yên Bồ Sa. Namo Tapeng Quan Sơ Yên Bồ Sa. Namo Tapeng Quan Sơ Yên Bồ Sa. Namo Solo Boye Tanda Ye Toye Tanda Om Solo Solo Bola Solo Bola Solo Sabo. Namo Solo Boye Tanda Ye Toye Tanda Om Solo Solo Bola Solo Bola Solo Sabo. Om Ye Ye Nan Sampawa Wajela. Om Ye Ye Nan Sampawa Wajela. Om Ye Ye Nan Sampawa Wajela. Dibuka halaman 55 dan 56, disambung 61 nanti bagian akhir. Keluarga berdiri, nanti kita akan bersama-sama menghormati peti jenazah dengan memutari sebanyak 3 kali. Di saat berputar, bukunya ditaruh, tangan beranjali di depan dada. 55 dan 56. Amitabha Sante Namo
amita nanti namo amita 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 namo quan sein dosa namo quan sein dosa namo quan sein dosa namo tasa dosa namo tasa dosa namo tasa dosa namo jing jing tare chong dosa namo jing jing tare chong dosa namo jing jing tare chong dosa. Silakan duduk. Silakan duduk, bukunya dibuka kembali halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya. 62 kita baca bersama-sama. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama
menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku pelindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. Halaman 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Wong Tio Chin. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B dan D, B dan D, huruf awal ya, lembaran awal. B dan D, doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Marilah Bapak Ibu, kita akan kembali. Sebelumnya marilah kita nenfo dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Keluarga mengerti saya. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya
Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Terutama putra-putri beliau, anak-anak beliau akan diingatkan tentang pengorbanan seorang ibu, seorang mama, tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Sekalipun orang tua saat ini telah tiada, seorang mama telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra dan putri beliau akan selalu mengenang pengorbanan dan kebaikan dari orang tua, dengan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai balasan atas pengabdian dan dedikasi beliau untuk keluarga, untuk putra-putri yang ditinggalkan. Sikap merenung, sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu, seorang mama untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Seseorang meninggal di kalangan umat Buddha setelah kelahiran berikutnya, itu ada dua pendapat
Yang pertama, seseorang langsung mengalami kelahiran di alam berikutnya. Kelahiran di sini bisa dikatakan juga di tempat lain masuk surga, masuk neraka atau alam-alam yang lain. Ada yang seketika itu otomatis ya, begitu meninggalnya seseorang langsung diikuti kelahiran atau menempati salah satu alam kehidupan langsung. Kemudian ada juga pandangan bahwa seseorang yang meninggal tidak langsung, ada waktu jeda, ada waktu transisi dari setelah meninggal ke alam berikutnya, ada masa jeda, masa transisi. Masa transisinya atau jedanya kurang lebih perlu waktu 49 hari. Apabila selama 49 hari keluarga dan juga yang meninggal itu kurang kebaikannya untuk terlahir di alam bahagia, alam surga, maka kecenderungan seseorang tersebut akan terlahir di alam penderitaan. Namun apabila selama 49 hari sekalipun keluarga yang meninggal itu kurang kebajikannya, namun ada bentuk kepedulian dari keluarga yang masih hidup untuk membantu kelancaran maupun memberikan bekal yang seperlunya untuk kelahiran di alam berikutnya, maka dia pun juga terbantu untuk terlahir di alam bahagia, alam surga. Sudah menjadi cita-cita dan harapan setiap orang hidup di dunia ini sejahtera dan bahagia, kalau mati masuk surga. Saya kira itu menjadi tujuan dan harapan wajar setiap orang di dunia ini, hidup bahagia, mati masuk surga. Maka sudah menjadi kewajiban bagi Bapak Ibu keluarga yang ditinggalkan kurang lebih 49 hari ini, kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk membantu perjalanan arwah, untuk membekali arwah sekiranya bekal yang akan dibawa itu masih belum cukup atau masih kurang, bisa terbantu dengan bantuan keluarga yang ditinggalkan, yaitu dengan cara melakukan pelimpahan jasa atau mudahnya mendoakan ya arwah itu agar terkondisi telah di alam bahagia. Yakinlah dengan kekuatan doa dan ketulusan yang diucapkan dari yang masih hidup ini benar-benar bisa membantu dan melapangkan jalan seseorang untuk terlahirnya di alam bahagia. Ada seseorang dalam tradisi Mahayana selama 49 hari mengirim doa-doa atau pelimpahan jasa. Ada yang setiap hari, ada yang 7 kali 7, setiap kelipatan 7 selama 7 kali mengirim doa. Namun ada juga itu diambil yang terakhirnya 49 hari. Kesempatan bagi keluarga sebagai bakti dan hormat kepada orang tua. Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan, diingatkan oleh ajaran Sang Buddha. Dikatakan tadi Sang Buddha, sekalipun seseorang berumur 100 tahun kemudian mempunyai anak 80 tahun, seorang ibu, seorang mamah tetap berpikir anaknya yang 80 tahun. Ini yang 80 tahun secara ekonomi pun sebetulnya tidak tergantung lagi kepada orang tua. Lebih-lebih yang di bawah 80 tahun, masih anak-anak, masih remaja. Tentunya lebih besar perhatian seorang tua, seorang mamah untuk anak-anaknya. Sebagai tanda bakti dan hormat dari keluarga, dari kemarin, ya mungkin dari Singapura, ya dari luar negeri juga telah dibawakan doa-doa suci. Kemudian akan dilanjutkan dalam beberapa hari ini selama disemayamkan di sini pun juga dibawakan doa-doa. Tadi yang kita baca tadi adalah sutra, adalah Sutta Amitabha atau khotbah Sang Buddha tentang Amitabha. Di dalam janjinya atau sumpahnya Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Saya yakin keyakinan Bapak Ibu sekalian didoakan dengan agama apapun, saya kira mempunyai tujuan yang sama. Di samping itu juga saya yakin sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun juga
telah membekali diri dengan kebajikan-kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Kebaikan yang dikumpulkan pilulah yang akan selalu menemani dan menentukan arah kelahiran di alam-alam berikutnya. Keluarga yang ditinggalkan tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Berpisah dengan orang tua, berpisah dengan seorang mama, seorang ibu, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang sedih sekali, tidak rela kita menerima perpisahan ini. Namun apabila tidak mau berlarut-larut dalam penderitaan karena berpisah dengan orang yang dicintai, sabda Sang Buddha, segeralah bisa menerima hukum kematian ini yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali kepada keluarga kita sendiri. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama selalu mendoakan semoga arwah beliau segera mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan lebih-lebih berbahagia di alam surga, bahagia surga Sukawati, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga besar segera mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.